Bocil ini diperkosa dan dibunuh sama temen laki-lakinya sendiri yang berusia 14 tahun. Wah, kacau banget nih. Jadi di sini korbannya itu bernama Alex Macardo dan pelakunya itu yang bernama Raul Castro yang berusia 14 tahun nih. Alex ini lahir pada 19 Juli pada 2005 dan si Alex ini tinggal bersama keluarganya di California, Amerika Serikat nih guys. Menurut keluarganya, si Alex ini adalah anak yang pintar, seru, baik, dan juga ceria. Jadi dia itu suka banget sama mainan mobil-mobilan sama action figure. Dan si Alex pun juga suka jalan-jalan naik sepeda di komplek rumahnya nih. Dan si Alex dan ayahnya itu benar-benar deket banget. Mereka tuh suka saling bercanda dan bermain bareng gitu guys. Dan pada saat kejadian, si Alex ini baru berusia 4 tahun nih. Pada tanggal 30 Oktober 2009, jadi saat itu pas sore hari, si Alex ini lagi ada di luar rumah nih. Jadi si Alex ini emang biasa main dan kayak biasa aja nih. Tapi secara tiba-tiba si Alex itu mendadak menghilang. Karena Alex nggak kunjung pulang, akhirnya keluarga itu udah panik banget, minta ke tetangga-tetangganya, sahabatnya, saudara-saudara, pokoknya nyari si Alex ini. Tapi hasilnya tuh nihil, nggak ketemu-ketemu. Karena nggak ketemu-temu, akhirnya pihak keluarga memutuskan buat lapor ke polisi nih. Setelah mendapatkan laporan dari keluarganya Alex, polisi pun langsung menggerakkan seluruh anggotanya dan mencari Alex ke sekitaran situ. Tapi sayangnya Alex benar-benar nggak ditemuin juga. Dan ternyata si Alex ini ditemukan tuh gak jauh-jauh dari rumahnya. Ini dia si Raul Castro. Jadi dia itu bener-bener tetangganya Alex di samping rumahnya persis. Karena Alex bener-bener gak ditemuin di mana-mana, akhirnya polisi memutuskan untuk mengecek satu-satu tetangga-tetangganya si Alex nih. Dan pada tanggal 31 Oktober 2009, mamanya si Raul ini tiba-tiba teriak kenceng banget dari dalam rumahnya. Dan ternyata kenapa mamanya Raul teriak kenceng banget? Karena dia tuh kaget banget dia nemuin jasadnya si Alex. Alex ini ditemukan di dalam dryer mesin cuci guys, di dalam rumahnya keluarga Castro. Karena Alex ditemukan tidak bernyawa lagi, akhirnya seluruh keluarga Castro benar-benar diinterogasi, termasuk si Raulnya ini. Dan tanpa babi bu beto, si Raul ini langsung ngaku sama polisi kalau dialah pelakunya. Dan dia tuh bilang pada tanggal 30 Oktober dia itu ngeliat si Alex itu lagi main sendirian nih. Jadi si Raul itu berusaha buat ngebujuk si Alex buat ikut ke dalam rumahnya si Raul. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba si Raul ini tau-tau merkosa si Alex. Ketika si Raul udah menyelesaikan kepuasannya dia, si Alex tuh langsung ngomong kalau dia tuh mau pulang dan mau ngelaporin kelakuannya si Raul. Dan karena itu si Raul ini jadi ketakutan banget dan memutuskan buat ngebikin si Alex tuh diem. Raul ini langsung memenuhi bathtub kamar mandinya dia dengan air. Dan kacaunya si Raul ini langsung naruh si Alex dan ngenenggelemin dia. Setelah Alex meninggal, dia tuh jadi kebingungan nih si Raulnya. Jadi dia memutuskan untuk naruh si Alex itu di dalam dryer baju. Dia ngelakuin itu buat nyembunyiin si Alex. Dan karena itu akhirnya si Raul itu ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Alex nih guys. Dan waktu di pengadilan Raul ini diadili secara dewasa, walaupun dia umurnya di bawah umur ya guys. Dan dia ditetapkan mendapatkan hukuman 30 tahun di penjara seumur hidup pokoknya. Menurut kalian gimana nih? Sumpah ini ngeri banget sih, kacau. Hukuman apa yang pantas buat si Raul? Coba komen di bawah ya guys, apakah hukuman itu udah pantas atau enggak? Jadi guys, ada sepasang suami istri yang sedang berjualan nih guys. Nah, karena dagingnya itu udah busuk, akhirnya dibuang dong sama istrinya. Tapi anehnya malah diambil sama suaminya. Kata suaminya nggak apa-apa, pakai aja karena masih bisa dijual. Nah, pas banget ada dua bocil yang pengen jajan di situ nih. Dan mereka lagi sibuk banget ngelihat handphone nih. Parahnya, pas sosisnya jatuh sama suaminya malah dipungut lagi guys. Jadi mereka tuh nggak tahu kalau sebenarnya jajanan itu tuh jorok banget. Dan benar aja dong, setelah jajan di situ ada seorang anak yang ngaku dia tuh sakit perut.
Tapi anehnya si penjualnya itu nggak ngaku dong guys. Terus orang yang protes itu nyium bau busuk dari dagangan mereka. Akhirnya mereka pergi gitu aja nih guys. Dan emang banyak banget lalat yang terbang di deket dagangan mereka karena emang bener-bener bau guys. Pas suaminya pulang, dia pengen meluk istrinya kan, tapi si istri nggak mau karena mencium bau busuk di tubuh suaminya. Akhirnya si suami pergi mandi, dia gosok gigi dan bersih-bersih, pokoknya biar nggak bau lagi nih. Tapi anehnya dia tuh tetap masih bau busuk dan dikerubungin lalat banyak banget. Terus si istri dengar ada suara teriakan suaminya. Akhirnya disamperin dan dia kaget banget pas dia buka pintunya. Si suaminya itu ternyata kena azab guys. Jadi dia berubah jadi daging busuk. Parah banget gak sih? Anak ini dibunuh di depan ratusan orang dengan menggunakan golok. Dan orang-orang sekitar situ gak ada yang berani ngapa-ngapain. Jadi dia dimutilasi di depan orang-orang. Wah, kacau banget nih. Jadi anak ini bernama Stacy Wilson. Dan pada saat kejadian si Stacy ini berusia 21 tahun nih guys. Nah, jadi dia itu tinggal di kota yang sangat kecil yang bernama Saint Vincent. Dan pada tanggal 6 Desember 2011 si Stacy ini baru banget pulang dari kerja nih guys. Jadi si Stacy ini dia itu bekerja di rumah sakit nih. Nah, dia itu kalau pulang kerja itu menggunakan bus nih guys. Dia menuju ke bus stop nih. Dan ketika itu dia itu bertemu dengan seorang laki-laki nih yang bernama Sean Samuel. Jadi si Sean itu mengikuti Stacy dari belakang nih guys. Dan ternyata si Sean ini suka banget sama si Stacy, makanya dia ngikutin nih. Tapi sayangnya si Stacy itu gak suka sama si Sean, jadi cinta bertepuk sebelah tangan nih guys. Dan ternyata setelah diselidikin lagi, si Sean ini punya penyakit mental nih guys. Kacaunya, menurut si Sean, si Stacy itu adalah istrinya dan mereka itu udah menikah nih guys. Jadi waktu di dalam bus, si Sean ini mencoba buat nelpon si Stacy nih guys. Tapi sama si Stacy ini tuh nggak diangkat. Dan karena ini si Sean ini jadi marah banget sama si Stacy. Akhirnya dia memutuskan buat jalan balik untuk ngambil sebuah golok. Karena di sana itu busnya itu nunggu. Kebetulan banget pas dia udah ngambil golok, si busnya itu belum jalan nih. Jadi si Sean itu langsung masuk ke dalam busnya. Dan kacaunya dia langsung ngegorok lehernya si Stacy di dalam bus di depan semua orang di situ. Dan di detik itu si Stacy itu benar-benar kencang banget teriak minta pertolongan. Tapi orang-orang di dalam bus itu nggak ada sama sekali yang nolongin dan cuma nontonin doang. Karena si Sean ini nusuk si Stacy berkali-kali menggunakan golok. Jadi si Stacy ini terjatuh dan terdorong sampai ke arah kursi supir bis nih guys. Dimana di sana si Stacy ini benar-benar mencoba buat kabur melalui jendela yang ada di dekat bangku supir bis itu guys. Dan di detik itu juga si Sean itu langsung ngangkat si Stacy, terus langsung dibuang keluar jendela, jadi di kejalanan gitu. Dan si Stacy itu berusaha buat rolling badannya supaya dia tuh masuk ke dalam kolong bis, jadi dia tuh nggak kelindes. Tapi karena di saat itu si Stacy itu udah bener-bener kayak lemes, tergurai kapar dan nggak kuat, akhirnya dia tuh nggak bisa ngerolling buat badannya sendiri gitu ke dalam bus. Dan dimana si Sean ini memutuskan akhirnya dia tuh keluar dari bis. Dan kacaunya dia akhirnya motong tangannya si Stacy tepat di pergelangan tangannya ini guys. Karena waktu itu si Stacy itu kan berusaha buat ngelindungin dirinya tuh kayak gini nih guys. Dan Sean terus-terusan mulai menggorok lehernya si Stacy sampai bener-bener berlumuran darah. Dan tetap aja orang-orang di situ tuh nggak ada yang berani ngapa-ngapain. Sampai akhirnya si Stacy ini udah benar-benar meninggal karena kepala itu udah copot dari badannya. Dan kacaunya, si Sean ini ngambil kepalanya si Stacy dan ditaruh di atas kepalanya seakan-akan itu adalah mahkota. Dan setelah itu dia langsung ngebuang kepalanya Stacy ke tanah. Dan tapi si Sean ini udah nggak ada kesempatan kabur karena polisi itu udah ngepung ke sekitaran situ guys. Dan Sean ini akhirnya dihukum seumur hidup di penjara nih guys. Ada yang aneh nih guys.
Jadi di pulau kembar ini semua bayi harus terlahir kembar. Jadi kalau dia terlahir tidak kembar akan dimusnahkan. Sampai ikan di sana aja semuanya kembar. Nah, tapi rajanya ini lagi panik banget karena sang ratu itu hanya melahirkan satu anak aja. Jadi dia nggak ngelahirin anak kembar, guys. Terus pas lagi diperiksa sama dewa, si raja ini pura-pura bawa 2 bayi kembar. Yang satu itu bayinya terbuat dari batu. Tapi apesnya dia ketahuan dan dewa itu langsung mau nyingkirin bayi yang lahir satu itu. Udah marah banget nih dewanya. Akhirnya si raja langsung kabur dengan cepat dan tiba-tiba di depan itu ada jembatan yang sempit dan gelap dong, tapi dia tuh harus ngelewatin. Akhirnya si raja itu langsung ngebut aja nih. Tapi pas di tengah-tengah, rajanya itu tabrakan sama raja yang satu lagi nih, jadi kembarannya dia nih. Ternyata raja yang satu lagi istrinya juga ngelahirin cuman satu anak. Akhirnya mereka berdua itu nyatuin kekuatan dan pulau mereka tuh akhirnya menyatu nih guys. Akhirnya pulaunya itu sekarang jadi kembali normal nih guys. Udah nggak perlu lagi ada kembar-kembaran lagi. Dan karena mereka itu udah menyatu pulaunya, jadi harus ada satu raja kan. Akhirnya mereka jadi berebutan tahta deh. Nenek-nenek ini lagi piknik di atas bukit. Dan kalian harus lihat apa yang nenek-nenek ini bawa. Ada satu keranjang yang isinya makanan. Dan satu lagi, kalian lihat deh, ini ada monster kecil. Monster itu dia suapin dengan penuh rasa kasih sayang. Dan ternyata pertumbuhan monster itu cepet banget. Setiap monsternya makan, ukuran tubuhnya juga semakin membesar. Dan parahnya monsternya itu gak kenyang-kenyang guys. Padahal ukuran tubuhnya juga semakin membesar. Dan parahnya monsternya itu gak kenyang-kenyang guys. Padahal neneknya itu udah ngasih semua makanannya. Dan karena udah gak ada makanan, akhirnya monsternya itu udah siap-siap mau makan nenek-nenek itu. Sampai tahu-tahu ternyata nenek-neneknya itu juga monster. Dan langsung dihap deh tuh monsternya. Nenek-neneknya gede banget monsternya. Makanya guys, jangan ngeremehin nenek-nenek. Serem banget sih guys. Jadi di kota ini tuh lagi ada virus zombie. Dan keluarga ini lagi siap-siap nih mau kabur dari rumah itu. Dan parahnya anjingnya itu malah ditinggalin karena takut nanti bakal bikin riweh. Lalu karena buru-buru, sepatu anaknya itu ketinggalan satu. Di sini anjingnya tuh bingung, kok dia malah ditinggal. Jadi dia keluar untuk ngejar anak itu. Tapi pas dia keluar, banyak banget zombie di mana-mana. Jadi zombinya tuh udah zembar kemana-mana. Situasinya tuh benar-benar udah kacau banget. Anjing ini benar-benar lari tanpa arah sampai akhirnya dia nemuin mobil keluarga itu. Tapi ternyata ibu dari anak itu udah jadi zombie dan anaknya itu nggak tahu ada di mana. Dan pas banget di deket mobil itu ada jejak kaki. Akhirnya anjing itu ikutin itu jejak kaki. Pas lagi ngikutin jejak kaki, anjing ini malah nggak sengaja nginjek kunci mobil dan malah jadi berisik. Pas lagi ngikutin jejak kaki, anjing ini malah nggak sengaja nginjek kunci mobil dan malah jadi berisik. Akhirnya zombie-zombie itu menuju ke situ. Karena berisik, akhirnya zombie-zombinya tuh malah jadi ngumpul. Dia berusaha banget buat kabur dari situ dan akhirnya dia naik ke dalam pipa. Namun akhirnya anjing itu berhasil kabur dan dia masuk ke dalam gedung. Dan dia ngeliat ada yang nyala-nyala. Ternyata itu anaknya yang tadi. Jadi dia itu lagi nangis di pojokan karena ketakutan. Anak itu tuh seneng banget karena mereka akhirnya bersama lagi. Dan anjingnya itu pintar banget. Dia kan ngebawain ya sepatu yang sebelahnya yang ketinggalan itu. Dan akhirnya mereka siap-siap buat ngadepin zombie-zombie dari situ. Bagaimana jadinya kalau kalian lagi di jalan tahu-tahu ketemu sama pembunuh berantai yang sadis banget guys. Film ini tuh wajib banget masuk ke daftar tontonan kamu di rumah nih guys. Karena film ini diangkat dari kisah nyata pembunuhan berantai Hwang Seong di Korea Selatan pada tahun 1986 sampai 1991. Film ini berfokus pada detektif yang mau mengungkap kasus pembunuhan berantai berlatar belakang di kota Hwangseok pada tahun 1986. Kasus pertama bermula ketika ditemukan tubuh wanita yang dibunuh dan diperkosa secara tragis.
Kira-kira siapakah tersangka utama dari pembunuhan berantai yang terjadi di Hwangseok? Kalian wajib banget nonton sih guys, karena ini filmnya seru dan serem banget. Wah kacau sih guys, cowok ini dikasih tantangan buat ngabisin 2 triliun dalam waktu 30 hari. Dan endingnya parah banget sih nih guys. Jadi ceritanya cowok ini itu sebenarnya bukan orang kaya, tapi tahu-tahu dia tuh dapat warisan dari kakek yang jauh banget. Jadi kakeknya itu tuh baru meninggal dan dia tuh gak punya siapa-siapa lagi selain si Wong ini. Jadi si kakeknya itu bilang dia itu bakal dapat warisan 67 triliun. Tapi ada syaratnya kalau si Wong ini mau dapat warisan itu. Jadi dia itu harus habisin 2 triliun dalam 30 hari guys. Tapi dia itu nggak boleh beli barang. Jadi dia tuh cuman boleh sewa aja guys. Dan dia nggak boleh bayar orang lebih dari 100. Akhirnya dia itu mencoba buat menciptakan bisnis guys. Lanjut part selanjutnya. Dia buatlah kolam renang darat. Terus mindahin balok es dari Cina ke Siberia. Pokoknya hal-hal yang gak penting sama sekali. Karena biar cepet guys abisnya. Tapi di situ dia tuh bingung banget karena uangnya itu nggak habis-habis. Jadi bisnis yang aneh-aneh itu malah banyak keuntungannya guys. Orang-orang pada minat karena aneh-aneh. Di situ dia tuh bingung banget karena makin lama dia itu malah makin kaya. Sampai akhirnya dia itu punya ide yang cemerlang banget nih guys. Jadi dia itu punya ide untuk membuat asuransi lemak. Jadi siapapun di dunia ini yang berhasil menurunkan berat badan, dia bakal kasih uang. Sampai akhirnya banyak banget orang-orang yang berlomba-lomba buat ngurusin badan. Dan akhirnya dengan mudah dia bisa menghabiskan uang sampai 30 hari. Namun ternyata ada tes lain. Lanjut part selanjutnya. Jadi kalau Hwang itu mau dapetin uang 67 miliar, dia tuh harus milih antara uang itu atau pacarnya yang meninggal. Di sini pacarnya itu udah hopeless kalau dia tuh nggak bakal dipilih sama si Hwang ini. Tapi yang bikin kaget tahu-tahu si Hwang itu nangis-nangis. Dia tuh tahu-tahu bawa uang yang sebanyak itu tuh. Ternyata dia itu milih pacarnya dong guys. Dan akhirnya dia malah lolos ujian. Akhirnya si Hwang itu dapat warisan dan juga dapat pacarnya. Akhirnya mereka hidup bahagia dan kaya raya banget sih guys. Truk besar ini nabrak beberapa anak SD dan itu menyebabkan sebuah tiang jatuh. Wah kacau banget nih guys. Jadi di siang hari pada tanggal 31 Agustus kemarin terjadi kecelakaan maut di daerah Bekasi nih. Di mana ada satu truk trailer besar dengan muatan besi. Dia berawal menabrak sebuah halte terus nabrak tiang BTS. Nah, kecelakaan ini tuh terjadi sewaktu lagi rame-ramenya nih, karena mereka tuh baru pada pulang sekolah nih anak SD-nya. Biasa kan kalau anak-anak SD pulang sekolah pasti mereka itu ada jajan-jajan juga. Dan banyak juga yang menunggu jemputan orang tuanya nih. Jadi mereka itu nunggu di sebuah halte. Dan secara tiba-tiba truk trailer itu naik ke bahu jalan dan menabrak orang-orang sekitaran halte itu. Dan terakhir, truk ini menabrak sebuah tiang BTS Telkomsel yang gede banget guys. Lalu parahnya tiang itu pun jatuh sehingga menimpa orang-orang dan mobil-mobil, motor-motor sekitaran situ guys. Menurut keterangan polisi, kecelakaan ini menyebabkan 30 korban guys, dimana ada 10 orang yang tewas dan lainnya itu luka-luka. Mirisnya, dari 10 korban tewas, 7 diantaranya adalah anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah yang baru pada pulang itu dan pada jajan di halte. Bener-bener miris banget dan sedih banget sih gue. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa truk sebesar itu siang-siang dia bisa lewat di jalan yang seramai itu? Bukannya kalau truk itu beroperasinya malam ya guys? Coba deh komen di bawah kalau gue salah. Parah nih guys. Jadi ceritanya ada emak-emak, dia lagi ribet banget nih mau nyiapin makan buat anaknya. Karena saking ribetnya, akhirnya dia malah ketiban lemari. Akhirnya karena emaknya terluka dan hanya bisa tiduran di kasur, si emaknya itu nyuruh bocil ini buat nyari makanan di luar. Dan akhirnya dia kerja deh sama si tukang besi nih guys. Dan si bocil itu diupahin 1 koin emas.
Bocil ini udah senang banget nih mau nunjukin koin yang dia dapet. Tapi dia tuh nggak sadar kalau koinnya itu dicuri sama burung. Sampai rumah dia jadi nggak bawa apa-apa. Tapi bocil ini nggak nyerah nih guys. Akhirnya dia kerja di peternakan sapi. Dia dikasih susu kan sama peternaknya. Dia malah pindahin ke dalam kantong. Dan sampai rumah susunya tuh udah nggak ada guys. Tapi dia tetap nggak nyerah nih guys. Akhirnya dia sekarang kerja di tukang keju. Akhirnya dia dikasih keju kan guys. Dan kerja di tukang keju. Akhirnya dia dikasih keju kan guys. Dan kejunya itu ditaruh di kepala dia nih. Di perjalanan cuacanya kan panas banget nih. Akhirnya kejunya meleleh. Di sini ibunya tuh udah mulai emosi banget. Tapi bocil ini tetap berusaha banget. Kali ini dia bekerja di tukang daging. Dan akhirnya pas pulang dia dikasih daging nih guys. Dia udah gak sabar banget pengen bawa pulang daging itu. Tapi di perjalanan dia gak sadar kalau dagingnya itu malah digerogotin sama anjing. Sampai rumah bener-bener tinggal tulang doang. Parah banget gak sih nih bocil. Dia berdua jadinya gak makan-makan deh. Lucu banget sih nih guys. Bocil dan kucing ini pengen banget jadi superhero. Tapi bocil ini tuh sadar karena dia tuh lemah. Karena dia lagi gak mood buat main. Pas kucingnya ngajak main, dia nolak deh. Ya udah, akhirnya si kucing itu nyantai-nyantai deh di deket jendela. Pas dia lagi nyantai-nyantai, tahu-tahu dia diculik sama orang. Ternyata memang di daerah itu lagi banyak banget kucing-kucing yang hilang. Akhirnya dengan beraninya si bocil ini langsung mencari kucingnya dan memakai baju superhero-nya. Akhirnya si bocil ini menemukan tempat yang mencurigakan nih guys. Dan ternyata bener, di situ dia menemukan kucing-kucing yang pada diculik. Jadi kucing-kucing ini bakal diambil bulunya nih guys. Akhirnya bocil ini berhasil masuk deh ke dalam. Tapi kasihannya dia malah ketahuan sama si penculik. Dan seremnya si penculiknya itu bobo begergaji guys. Dengan buru-buru si bocil ini mau nyelamatin kucingnya. Tapi dia gak sadar kalau ternyata di belakang ada si penculik itu. Dan secara tiba-tiba ada bulu kucing itu yang terbang ke hidung si penculik. Dan ini menjadi kesempatan si bocil buat nyerang si penculik itu. Karena si penculiknya udah gak berdaya, akhirnya si bocil ini berhasil nyelamatin kucing-kucing yang pada dikurung. Dan akhirnya dia menjadi beneran superhero guys. Wah, jadi guys, ada suami istri yang lagi ada di klinik kecantikan nih. Tapi ini bukan klinik kecantikan biasa nih guys. Jadi di situ wanita yang gemuk benar-benar langsung instan jadi kurus. Nah, tibalah si istri akhirnya masuklah ke dalam. Tapi suaminya tuh penasaran banget. Akhirnya dia ikutan juga dia masuk ke dalam. Di situ si istri dan cewek-cewek lainnya udah mulai nih buat perawatannya nih guys. Jadi pertama-tama mereka tuh disuruh berendam di cairan yang udah punya ramuan khusus nih guys. Terus mereka diputer-puter kayak adonan kue gitu guys. Sampai si suaminya itu jadi bingung. Di sisi lain ada juga wanita-wanita yang gak kuat ngejalanin treatment itu nih guys. Dan dia malah makan kue. Perawatan di dalam masih tetap lanjut terus nih guys. Dengan cepat wanita-wanita itu langsung berubah jadi kurus. Dan sebagian udah pada keluar nih guys. Kelihatan kan tubuhnya tuh benar-benar langsing-langsing. Terus tiba-tiba istrinya itu keluar. Tapi anehnya dia tuh tubuhnya masih sama. Jadi ternyata dia itu gagal ngelakuin treatment guys. Tapi baiknya dia sekarang jadi percaya diri guys. Dan beruntungnya dia punya suami yang baik hati. Jadi dia tuh nerima cewek ini apa adanya nih. Jadi ceritanya ada seorang putri. Jadi dia tuh lagi makan dan tahu-tahu keselak. Seluruh istana jadi pada panik banget. Si putrinya ini tuh dia tuh cekugan terus. Akhirnya raja dan ratu manggil seorang dokter nih guys. Dan si putri akhirnya disuruh minum air. Tapi nggak ngaruh dong, dia malah tetap cekugan. Si dokter udah coba kasih air yang banyak banget ke putri. Tapi tetap sama aja, si putrinya tetap cekugan.
cegugan. Akhirnya dipanggil deh seorang ilmuwan. Dan si putri ini disuruh tahan napas nih guys. Tapi sang putrinya malah jadi pingsan. Dan sang putri tetap cegugan. Akhirnya dipanggillah seorang penyihir nih guys. Dan penyihirnya itu bikinin ramuan buat si putri. Dan tetap aja dong, tetap nggak ada ngaruhnya. Sang putri tetap cegugan. Dan akhirnya suatu malam si ratu dan raja itu benar-benar nggak bisa tidur karena dengar suara cegugan sang putri. Karena lagi hujan badai, tiba-tiba jendela istananya itu terbuka nih guys. Saat sang putri mau nutup, dia kaget banget, dia ngelihat penampakan dan akhirnya dia teriak kencang banget. Ternyata itu cuman seorang pria yang lagi bawa keledai nih guys. Dan ajaibnya, karena sang putri itu kaget, dia akhirnya berhenti cegugan guys. Rezeki nomplok banget nih guys buat cowok ini. Karena cowok ini berhasil nyembuhin si sang putri, akhirnya mereka dinikahin nih. Pas lagi mau ciuman, si cowok ini malah nyium keledainya itu guys. Gimana sih, aneh banget. Anak cowok ini punya saudara perempuan dan saudara perempuannya itu berprestasi banget nih guys. Sementara dia itu nggak pernah menang lomba sekalipun guys. Akhirnya dia mau coba-coba nih buat ikut lomba kungfu kayak si cewek itu. Ihnya di jalan dia tuh ngeliat ayahnya tuh kelihatan sayang banget sama adeknya itu yang cewek. Dan seperti biasanya si cewek ini akhirnya menang di lomba kungfunya dan dia dapet piala yang gede banget. Si ayah kelihatan bangga banget sampai-sampai di foto-foto terus. Dan tibalah saatnya si cowok ini maju, tapi si ayah tuh kayak gak excited dan gak peduli. Lalu di depan para juri, cowok ini menampilkan penampilannya yang terbaik nih guys. Karena si ayah itu sibuk banget main HP, tapi si cowok ini gak nyerah. Dia tetap berusaha buat fokus dan ngelanjutin trik-trik kungfunya guys. Walaupun dia gak sempurna, tapi dia berhasil guys ngedapetin penghargaan juga. Dia berharap banget ayahnya bakal bangga sama dia. Tapi lagi-lagi si ayah itu sibuk banget buat terima telepon. Tapi baiknya cowok ini sebenarnya nggak iri sama saudara perempuannya karena dia tuh udah berusaha buat nampilin penampilan yang terbaik nih guys. Namun sambil menahan air mata, si susternya itu bilang, iya bener, bentar lagi bulan Januari. Jadi ternyata sebenarnya ayahnya yang ngerobekin kalender itu nih guys, agar anaknya itu mikir biar dia bisa ngerayain ulang tahun ayahnya nih. Akhirnya waktu berlalu dan udah menunjukkan 1 Januari nih guys. Akhirnya mereka itu ngerayain ulang tahun ayahnya, walaupun sebenarnya belum tanggalnya nih guys. Anaknya benar-benar bahagia banget karena dia masih sempet ngerayain ulang tahun ayahnya, walaupun ulang tahun kali ini adalah ulang tahun terakhir buat dia. Sedih banget ya guys. Part fullnya udah aku upload di channel YouTube aku, Mutiara Ciara Story. Langsung aja dicek videonya ya guys. Jangan lupa subscribe. Kasian banget nih guys. Jadi cewek ini dikata-katain sama seorang cowok. Dia tuh dikatain dia tuh jelek banget. Di sini dia tuh sakit hati banget. Dia tuh sebenarnya pengen memperbaiki diri, tapi dia dengan bermakeup aja itu nggak cukup. Sampai akhirnya dia nemuin krim ajaib. Dan pas dia abis make krim itu, dia benar-benar berubah jadi cantik banget. Terus gak sengaja si cewek ini ketemu sama cowok yang sebelumnya menghina dia nih guys. Dan cowok ini benar-benar terpesona banget ngeliat kecantikan cewek ini. Akhirnya si cewek ini kepikiran buat balas dendam sama cowok ini guys. Dia siram dong cowok itu pakai air. Tapi sayangnya kecantikan dia nggak dia pergunain buat hal-hal yang baik. Dia malah gunain buat hal buruk nih guys. Dia sengaja buat males-malesan di kantor. Karena dia tahu banget bosnya tuh nggak bakalan marah karena dia tuh udah cantik. Akhirnya teman-teman kantornya pada ngomongin dia karena diperlakukan nggak adil nih guys. Dan karena si cewek ini gak neger, dia langsung marah-marah dong sama mereka. Tapi parahnya, tahu-tahu wajahnya dia tuh jadi retak guys. Dan akhirnya dia jadi kehilangan wajahnya deh guys.
Tikus kecil ini pengen banget bisa terbang nih. Tapi pastinya nggak bisa dong, karena dia kan seekor tikus. Dan secara tiba-tiba hujan deras, dan si tikus langsung nyari tempat berteduh. Di situ ternyata ada seekor burung yang sayapnya tuh nyangkut nih guys, kasihan banget. Dan tikus yang baik hati ini langsung nolongin dan mau coba lepasin ikatannya. Tapi ternyata sayap burung itu udah terluka dan akhirnya dia nggak bisa terbang. Dan akhirnya si tikus ngebantuin burung itu dan dibawalah ke rumahnya nih guys. Jadi dirawatlah burung itu. Ngeliat si burungnya sedih, akhirnya si tikus berinisiatif untuk menghibur si burungnya dengan membacakan buku dongeng. Setiap hari si tikus selalu nemenin burungnya itu buat latihan terbang nih, supaya bisa cepet terbang lagi nyusul saudara-saudaranya. Tapi sayangnya sayapnya itu belum cukup kuat untuk terbang nih guys. Akhirnya waktu pun berlalu dan udah berganti musim nih. Akhirnya waktu pun berlalu dan udah berganti musim nih. Akhirnya si burungnya itu udah sembuh nih guys. Si tikus ini pun ikut seneng karena burungnya itu udah sehat. Tapi sedihnya dia tuh udah tahu kalau dia harus berpisah sama burung itu. Si burung akhirnya ngelebarin sayapnya nih. Dan ternyata si burung itu ngajakin si tikus itu buat terbang karena tahu tikus itu pengen banget terbang nih guys. Akhirnya mereka terbang bersama-sama deh, ngegelinding dan ngejar-ngejar dia. Tapi untungnya dia itu masih selamat nih guys. Dan akhirnya dia berhasil nemuin peti harta karunnya itu. Tapi pas dia mau ambil, tahu-tahu ada batu gede jatuh dan nimpa kakinya. Dia berusaha banget buat ngeluarin kakinya itu yang ketimpa batu, tapi nggak bisa. Dan tahu-tahu ada yang jatuh tuh kayak batu yang tajam gitu guys. Karena dia udah putus asa, akhirnya tahu-tahu ada yang jatuh tuh kayak batu yang tajam gitu guys. Karena dia udah putus asa, akhirnya dia pakai deh tuh buat motong kakinya nih guys. Walaupun dia kesakitan, tapi dia semangat banget nih buat dapetin harta karun. Tapi pas dia buka peti harta karunnya, ternyata peti harta karunnya itu isinya sepatu. Jadinya dia sedih deh, karena kan kakinya udah gak ada guys. Jadi ceritanya ada 3 orang lagi jalan-jalan nih guys. Di perjalanan mereka ngeliat seorang nenek-nenek. Nah nenek-nenek itu lagi ketakutan banget karena dia tuh mau diserang sama serigala. Lalu 3 orang ini nggak bisa diam aja nih. Mereka langsung buru-buru nyelamatin si nenek-nenek itu. Kebetulan banget di situ ada pedang, panah, dan kayak golok gitu. Akhirnya mereka pakai buat nyerang serigala nih guys. Namun ternyata si nenek-nenek itu kebetulan banget di situ ada pedang, panah, dan kayak golok gitu. Akhirnya mereka pakai buat nyerang serigala nih guys. Namun ternyata di situ banyak banget monster yang harus mereka kalahin. Ada zombie, ada naga. Tapi sebenarnya mereka itu bukan monster beneran guys. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang lagi syuting. Parah banget gak sih? Nih guys, lihat, ada kucing hitam dan kucing oranye lagi jalan nih. Lalu tiba-tiba ada seekor burung yang tahu-tahu jatuh di hidungnya kucing oranye. Akhirnya karena itu si kucing oranye jadi bersin dan burungnya malah nemplok ke pantatnya kucing hitam. Burungnya walaupun lucu tapi mau dimakan sama si kucing hitam. Tapi sama si oranye dilarang dong. Malah sama si oranye burung itu diajakin main. Lalu pas direbut sama si hitam, si kucing oranye malah jadi nangis. Terus akhirnya mereka berdua berantem. Tapi karena nggak sadar, tahu-tahu burungnya tuh hilang. Jadi burungnya itu lagi ngejar sebuah cacing. Bahkan burungnya itu malah sampai masuk lubang. Pas si oranye mau ngambil, dia tuh nggak bisa karena dia tuh kegendutan. Tapi ternyata si burung aman-aman aja nih, karena dia keluar dari lubang yang satu lagi. Pas mau dikejar, si burung itu malah nyebrang ke jalanan yang bener-bener rame banget. Si oranye tuh sampai panik, akhirnya dia tuh pingsan. Si burung disuruh balik tapi nggak mau.
Untung si burungnya itu berhasil nyebrang. Tapi setelahnya si burung itu malah ketemu sama anjing galak. Lalu dengan berani si kucing hitam nyelamatin burung itu. Dan si oren ngamanin burung itu. Akhirnya mereka bawa balik si burung itu ke sarangnya. Walaupun sebenarnya si kucing hitam masih pengen makan burung itu, guys. Parah sih guys, emak-emak ini bener-bener keterlaluan banget. Dia itu ngambil plastik yang super banyak. Jadi dia ngambil buat stok di rumah. Terus pas di toilet, dia ambil dong gulungan tisu tersebut. Bener-bener semuanya itu dibawa pulang. Bahkan pas di jalan ada cewek yang lagi makan. Parahnya langsung diminta makanannya. Karena cewek itu ketakutan, dengan terpaksa dia ngasih deh tuh makanan. Terus pas banget nih, ada kurir yang gak sengaja jatuhin karung beras. Dan emak-emak itu akhirnya ngeliat dan langsung gercep banget buat ngambil tuh karung beras. Padahal kurirnya itu balik buat nyariin tuh beras. Tapi udah emak-emak itu akhirnya ngeliat dan langsung gercep banget buat ngambil tuh karung beras. Padahal kurirnya itu balik buat nyariin tuh beras. Tapi udah dibawa sama ibu-ibu itu. Tapi guys, ternyata setelah emak-emak itu masak beras yang tadi dia colong, berasnya itu malah bikin dia sakit perut dan sakit kepala. Dan tanpa dia sadari, ternyata beras yang dia colong itu adalah beras beracun. Dan itu dilarang banget buat dimakan. Terus dia akhirnya mencoba buat keluar buat mencari pertolongan. Dan pas dia mau naik liftnya itu ternyata rusak guys. Dan akhirnya dia jadi nggak bisa ditolong orang sama sekali guys. Makanya ya guys, jangan serakah. Nenek ini tinggal sama sebuah benda yang spesial banget nih. Jadi dia itu tinggal sama gunting dan jarum yang bisa hidup nih. Si nenek lagi ngajarin gunting supaya motong, ikutin pola garis dan jangan salah. Setelah si guntingnya mengerti, akhirnya nenek itu ninggalin mereka ke dapur buat ngambil teh. Terus si gunting itu ngeliat di halaman si nenek penuh dengan garis. Jadi dia berpikir untuk menggunting karena kan dia bilang kalau ada garisnya dipotong dengan rapih kan. Si jarum langsung bingung banget karena dia ngeliat tamannya si nenek jadi berantakan banget. Sementara di dalam si nenek itu tenang-tenang aja nih, karena dia nggak tahu di luar itu lagi kacau. Sementara di dalam si nenek itu tenang-tenang aja nih, karena dia nggak tahu di luar itu lagi kacau banget. Untungnya si jarum berhasil menghentikan si gunting sebelum semuanya tuh tambah parah. Dan mereka mulai merapikan halaman si nenek itu. Jadi semua yang rusak tuh langsung dijahit deh sama mereka. Pas si neneknya keluar, dia langsung kaget banget karena dia ngeliat halamannya itu langsung berubah jadi warna-warni kayak gini nih. Dan di luar dugaan ternyata neneknya itu gak marah sama sekali. Dia malah seneng karena ngeliat tamannya dan rumahnya jadi lebih berwarna deh. Ngeri banget nih, perut anak ini membesar dan hampir meletus. Jadi penyakit ginjal anak ini tuh lagi kambuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Si dokter nyalahin kedua orang tuanya karena anak itu telat minum obat. Makanya penyakit ginjal anak ini jadi kambuh dong. Dan akhirnya anak ini tuh ngomong sama ibunya kalau dia itu telat minum obat karena ayahnya tuh sibuk sama selingkuhannya. Di sini ibunya kaget dong dan akhirnya dia langsung ngusir suaminya itu ngomong sama ibunya kalau dia itu telat minum obat karena ayahnya tuh sibuk sama selingkuhannya. Di sini ibunya kaget dong dan akhirnya dia langsung ngusir suaminya itu. Dan waktu pun berlalu, akhirnya si anak udah pulang ke rumah nih. Dia lagi minum obat nih. Tahu-tahu bel berbunyi dan ternyata itu ayahnya. Bukannya ayahnya nanyain kabar anaknya, dia malah mau ngambil rumahnya itu. Tapi waktu di persidangan, akhirnya si ibu memenangkan gugatannya nih. Dia mendapatkan rumah dan hak asuh anak nih. 3 tahun kemudian, mereka nggak sengaja lagi nih nanyain kabar anaknya, dia malah mau ngambil rumahnya itu. Tapi waktu di persidangan, akhirnya si ibu memenangkan gugatannya nih. Dia mendapatkan rumah dan hak asuh anak nih. 3 tahun kemudian, mereka nggak sengaja lagi nih ketemu di dalam rumah sakit. Ternyata anak mantan suaminya yang sekarang itu, dia juga sama kena penyakit ginjal.
Nah, mantan suaminya tahu-tahu ngajak balikan, tapi si ceweknya ini udah gak mau nih, karena dia sekarang tuh udah punya keluarga yang baru dan bahagia nih guys.